Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ujian yang tak bertepi, yang gak ada ujungnya, disajikan dengan rupa yang manis dan rasa yang lezat nikmat. Itu kondisinya. Fitnah dunia itu memikat setiap hati orang-orang yang gak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan dia gak bertakwa, diuji dengan fitnah dunia, bisa kena, bisa kena. Dan fitnah dunia ini fitnah yang terbesar, yang selalu diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla akan besarnya fitnah ini. Dan fitnah dunia itu banyak macamnya, banyak. Kita hidup di zaman fitnah sekarang, dengan berbagai variasinya, berbagai modelnya, berbagai macamnya. Ini banyak sekali fitnah itu, tersebar di mana-mana. Naam. Makanya hakikat dunia kita harus sadar, memang Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini untuk menghadapi apa? Fitnah, ujian. Yang selamat dia, yang nggak selamat nggak akan selamat. Na'udzubillah. Allah ciptakan berbagai fitnahnya, berupa hartanya, berupa perhiasannya, berupa dan seterusnya. Selamat atau enggak ini? Karena memang semua ujian di sini, ujian. Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan bagi kita untuk uji. Siapa mereka-mereka yang baik amalnya atau buruk amal. Dihadapkan dulu dengan dunia. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Kami jadikan setiap apa yang ada di atas muka bumi sebagai perhiasan. Tujuannya apa? Linabluwahum, untuk kami uji mereka semua. Ayyuhum ahsanu amala, siapa dari mereka yang paling bagus apa? Amalnya. Karena orang kapan nggak kena ujian fitnah, mungkin dia aman-aman aja. Pak, antum tahu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kasus tentang masalah ujian dunia cuman beda kesempatan saja. Ada orang-orang ngambil uang rakyat di demo, yang mendemo ikut menjara. Bedanya di mana? Cuman beda nasib. Ini yang menjara, kapan dia juga duduk di tempat itu, mungkin dia juga apa? Ngambil uang apa? Rakyat. Naam, sahih. Semua orang itu akan nampak hakikatnya ketika disodorkan apa? Dunia. Kapan nggak disodorkan? Ya karena kita nih, di depan kita belum ada duit sekian M, belum ada duit sekian triliun. Coba ada, insyaallah. Dan bahkan anak diceritakan, nggak tahu nih fakta atau enggak ya, tapi diceritakan orang yang mendemo sana sini, ketika ada mobil bak bawa semangka, jatuh kecelakaannya, dimalingin semangkanya. Sama aja, cuman beda apa? Nasib, cuman beda kesempatannya. Tapi ketika disodorkan, ini kata Allah, kami jadikan perhiasan dunia untuk apa? Ujian. Ayyuhum ahsanu amala. Ada orang-orang disodorkan tentang fitnah dunianya, bisa diaman, bisa. Tapi ketika mereka nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh. Makanya dunia ini menipu banyak manusia, banyak hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini mata', semuanya perhiasan. Al-ghurur, yang menipu. Banyak orang tertipu. Makanya wajah dunia, antum tahu, wajahnya dunia itu manis dan rasanya juga manis. Wajahnya manis, rupanya manis. Dunia ini rupanya manis, rasanya juga apa? Manis. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis, enak dirasa, hijau, enak dipandang. Makanya banyak orang-orang koleksi mobil. Nggak butuh. Kenapa dia koleksi mobil sebanyak-banyaknya? Jawabannya satu, khadirah. Dunia ini
hijau, enak apa? Dipandang. Dia nggak nikmati. Pak, orang punya 10 mobil, yang dipakai cuma apa? Satu. Apakah dia kasih untuk amal soleh dia? Antum butuh bawa ke rumah sakit pakai mobilan, apakah dipakai? Enggak. Didiamkan di garasi. Nggak dipakai. Kenapa mereka sampai mengoleksi 10 mobil? Jawabannya tertipu dengan wajah apa? Dunia. Nggak selamat. Hulwa khadirah, nikmat, dinikmatin tuh nikmat, khadirah, hijau, nggak dipakai, tapi apa? Cuman dipandang doang. Bahkan banyak orang-orang tuh koleksi benda antik, mobil-mobil antik, mobil udah jadul, kalaupun dipakai jauh, mogok terus, tapi tetap dikoleksi. Banyak nggak orang-orang koleksi Vespa tahun jadul? Banyak. Kalau dipakai, walillahilhamdulillah minna, ini nggak memang cukup untuk apa? Dipajang. Nggak dipakai untuk apa-apa, cuman dipajang doang. Kenapa dipajang? Dan bahkan dia bisa beli ratusan juta itu kendaraan motor yang sudah jadul, sebabnya cuman untuk apa? Dilihat, hadirah, hijau. Dipakai enggak? Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Hati-hati. Gimana amal kita menghadapi dunia tadi? Apa kata Allah? Fayanzura kaifa ta'malun. Maka dengan dunia-dunia tadi, Allah melihat bagaimana amal kalian. Apakah ini kendaraan dipakai untuk amal kebaikan, duit dipakai untuk amal kebaikan, rumah, asetnya sana sini dipakai untuk kebaikan, ataukah tidak? Fayanzura kaifa ta'malun. Allah akan melihat gimana kondisi amal kita. Makanya ingat, kalau mau selamat, sadar dunia ini cuman seperti bangkai apa? Kambing, bahkan lebih hina. Ini pas sekarang miliaran manusia dari paginya bergerak dari waktu subuh, nggak sholat. Jam 3 dia bangun, jam 4 dia bangun. Untuk apa? Nggak kena macet, dia itu untuk mencari maisha. Kerja jam 3 pagi, pulang jam 12 malam, cuman untuk jadi apa? Bangkai kambing. Dari jam 3 pagi sampai jam 12 malam, yang dia cari cuman bangkai apa? Kambing. Dan bahkan memperbanyak bangkai kambing. Na'udzubillah. Biar kita sadar yang namanya dunia cuma sekedar dunia. Dunia. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sampai Nabi bersumpah, fa wallah, maka demi Allah Azza wa Jal, la dunya ahwan 'ala Allah min hada 'alaikum. Yang namanya dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hinanya bangkai kambing ini di mata kalian. Hina, Pak, masyaallah. Sekarang kalau diletakkan bangkai kambing di sini, fadhal, kalau antum mau kambing, ambillah. Ada nggak yang ngambil? Nggak ada, dibuang. Letakkanlah kambing sini, Pak. Apa kambing apa? Kambing, bangkai kambing. Letakkan bangkai kambing. Antum bilang fadhal majan, gratis. Ambil. Nggak kenapa? Nggak akan ada yang mau. Makanya Nabi SAW pernah bilang, kalau kalian mau ambillah bangkai kambing ini, bayar 1 dirham. Ya Rasulullah, ini bangkai, udahlah bangkai cacat pula. Untuk apa kami ngambil? Untuk apa kami beli? Pun kalau seandainya kami ngambil nggak manfaat itu bangkai untuk kami, ya sudah dikubur hidup-hidup. Ternyata ini semua orang berbondong-bondong keluar dari rumahnya cuman untuk ngejar bangkai apa? Kambing. Nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ala kulli di sini kita harus tahu di muqaddimah ini, dunia ini ujian. Kita hidup di atas muka bumi ini sebagai apa? Ujian. Apakah kita sabar ataukah tidak? Baik, sekarang ana mau bahas berbagai macam fitnah dunia yang paling berbahaya untuk kita. Yang pertama, fitnah harta atau kekayaan. Ini fitnah besar. Ini sebagaimana yang disebutkan, Masya Allah, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada ujiannya di dunia ini. Ada fitnah
fitnahnya di dunia ini. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan fitnah umatku, fitnah umat Islam, ujiannya apa? Mal, fulus, harta. Banyak seorang keluarga, sebuah keluarga saling bunuh, sebabnya apa? Harta. Banyak. Abang bunuh adik, adik na'udzubillah bunuh abang, sebabnya rebutan harta apa? Waris. Saling tuja bahasa kali. Saling apa? Saling nyucuk. Apa bahasa sini? Nusuk. Nah, saling nusuk, na'udzubillah, pisau sampai mati. Cuman rebutan apa? Harta waris. Naam sahih, fitnah besar. Makanya disebutkan Masya Allah dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan taqiul ardu aflada kabidiha. Yang namanya bumi akan memuntahkan semua isinya. Amsal al-ustuwani minaz zahabi wal fiddah. Yang mana muntahannya itu berupa pilar-pilar besar, tiang-tiang besar, berupa emas dan perak-peraknya. Ternyata orang-orang nggak bertakwa ketika melihat pilar yang besar terbuat dari emas, apa kata mereka? Fi hadza qataltu. Karena harta ini aku membunuh fulan, membunuh alan. Fitnah wallah besar. Nggak selamat orang dari fitnah ini, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Antum tahu Qarun? Jangan dikira Qarun ini bukan orang yang istilahnya biasa-biasa saja lah. Makanya antum kalau udah ngaji jangan pede. Kita udah ngaji jangan pede selamat dari fitnah dunia, enggak. Qarun ini itu dari kalangan Bani Israel, min atba'i Musa, termasuk pengikutnya Nabi Musa. Hafizat Taurat, hafal apa? Taurat. Kena enggak fitnah ujian harta? Kena ujian harta. Apa hasilnya? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami timbun hartanya Qarun dan juga Qarun di bawah tanah. Bahkan Pak, kalau anak kita gali tanah di Tanjung Priok nemu emas, dibilang harta apa? Karun. Padahal harta mbah kita. Tapi bilang harta apa? Karun. Hartanya Qarun di Mesir sampai ke Tanjung Priok. Itu istilah doang. Saking banyaknya harta siapa? Qarun yang ditimbun oleh Allah Azza wa Jalla. Fitnah-fitnah. Lah kita Qarun hafal Taurat kena fitnah harta. Antum hafal Quran. Hafal antum Quran. Juz 30. Itu pun juz 30 cuman qul huwallahu ahad. Sama qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. 3 qul doang. Tambah satu lagi qul. 4 qul. Apa qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun bolak-balik terus, enggak selesai-selesai. Mutar. Kapan lakum dinukum? Waliyadin nggak disebut-sebut, bingung dia. Kenapa mutar? Kayak gini merasa pede aman dari fitnah dunia, nggak akan bisa. Ana wala antum. Kita semua ini diuji dengan fitnah dunia. Jangan merasa pede. Dan bahkan disebutkan Masya Allah tentang sebuah cerita Ibn Ba'urah. Ini orang hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an Karim Ibn Ba'urah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Wahai Muhammad, ceritakanlah untuk mereka sebuah kabar tentang seseorang yang telah kami berikan untuknya ayat-ayat kami. Hafal ayat-ayat kami, Masya Allah. Nggak ngerti ayat-ayat kami, paham isinya. Terus apa yang terjadi? Fansalakha minha. Dia melenceng dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan. Akhirnya dia diikuti oleh siapa? Syaitan. Fakana minal ghawin. Akhirnya dia termasuk orang yang binasa. Padahal kalau dia lurus-lurus aja diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kalau dia lurus-lurus saja dengan ayat-ayat kami angkat derajatnya.
Ternyata enggak, walakinahu akhlada ilal ard. Dia lebih memilih untuk dunianya, fulusnya. Apa kata Allah SWT? Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalannya seperti anjing, kata Allah. Na'udzubillah. In tahmil alaihi yalhad atau tatrukhu yalhad. Engkau larang ngos-ngosan dia, engkau diamkan ngos-ngosan dia. Orang yang sibuk dengan dunianya, yang haram-haramnya diambat semua sama dia, yang ribanya, yang apanya, mencurinya, sampaikan aja kepada dia. Capek, antum kira duit dia banyak dia tenang? Enggak, capek hidup dia. Udah banyak orang-orang hijrah, kepala cabang bank cerita ke anak tentang kondisi hidup dia. Capek kerja dia. Dilarang, jangan makan yang haram, ngos-ngosan yalhad. Seperti anjing kalab, kata Allah. Dibiarkan pun yalhad, juga sama ngos-ngosan dia. Itu kalau orang udah budak dunia, na'udzubillah. Makanya kalau seandainya kita ni na'udzubillah, bukan orang penghafal Quran, bukan orang-orang yang ngerti Al-Quran Karim, yang Masya Allah Pak, berusaha untuk hafal juz 30 pun tak hafal-hafal. Ya kan? Antum pernah kan punya tekad hafal juz 30? Insya Allah pernah lah. Sampai sekarang hafal? Belum. Kenapa? Fakta yang ada, kita ngafal juz 30, hilang 30 juz. Kenapa? Banyak fitnah dunia di luaran sana yang melalaikan kita dari menghafal Al-Quran Al-Karim. Kena gitu. Makanya harta ini bahaya. Nabi kita Muhammad SAW nggak takut kita ini miskin, nggak, nyantai aja. Nabi katakan mal faqr akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, bukan. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan kekayaan atau dunia dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha, kalian berlomba-lomba ngejar dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang sebelum kalian ngejar-ngejar dunianya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, kalian binasa sebabnya dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa juga sebabnya apa? Dunia. Qarun, Haman, Firaun, mana dia sekarang? Nggak nampak wujudnya. Mana tempat dia bersinggah sana? Nggak ada tempatnya. Habis dia apa? Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan dunia ini cuma sementara. Yang kita kejar fana fata morgana. Selebihnya alam akhirat yang kekal bagi kita. Aman nggak? Selamat nggak? Jadi yang pertama fitnah apa? Dunia, harta, fulus. Hati-hati. Hati-hati, wallah hati-hati. Ana wala antum, Pak, fitnah hartanya berat. Ittaqillah fi amwalina. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam urusan apa? Harta. Itu yang satu. Yang kedua, fitnah wanita. Itu ujian bagi kita, Pak. Istri-istri kita nih ujian. Dan wanita nih, ya Allahu Akbar, cerewetnya minta ampun. Kalau antum nggak bisa kokoh, bisa berubah nih pola pikir. Ayo sahih. Betapa banyak orang-orang yang dulu kokoh ilmunya, rusak istrinya yang nyebabkan. Antum tahu Pak, mau zaman sekarang, mau zaman dulu, kisah itu udah banyak Pak. Betapa banyak laki-laki multazim yang lurus akalnya, yang bagus agamanya, rusak. Sebabnya apa? Wanita. Sebabnya wanita. Jelas mikir? Kok tiba-tiba macet nih? Bahas wanita kita. Dari zaman dulu, beda kayaknya ya? Sama ya? Ayo. Tapi agak ngaung nih kayaknya. Ala kuliah. Dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang, itu banyak beberapa hal mereka laki-laki yang multazim, lurus akalnya, lurus pola pikirnya, rusak. Sebabnya apa? Istri, wanita. Anda ambil contoh kisah zaman dulu. Siapa namanya? Imran ibn Hittan. Imran nih orang ahlul hadis. Betul mati nih Pak.
Siapa yang bergerak ini? Iya kayaknya beda tadi. Ini perasaan anak doang ya? Atau beneran? Betul kan? Iya beda nih kayaknya. Agak ngaung nih suaranya. Baik. Sudah? Ayo, masyaallah. Iya Pak, soalnya anak pernah dulu kajian dikecilkan mic-nya. Wahabi Nusan, masyaallah. Kejadian. Anak aktif alaikum, anak nggak dosa. Tapi kejadian Pak, sampai ditungguin tempat mic itu. Siapa yang ngecilin? Kejadian itu Pak. Kejadian. Oke, anak kuliah di sini nggak tahu ya, mungkin habis baterai atau nggak ngerti ya sama anak kuliah. Tapi kita kembali. Jadi Imran ibn Hiltan kana min ahli hadis. Dulu dia di ahli hadis. Di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dia niatnya nikah dengan salah seorang wanita. Ta'atharat bil kharijiyah. Dia ini terpapar dengan fitnah khawarij. Al-khuruj 'ala al-hukam, memberontak kepada hakim. Nah, ketika Imran ibn Hittan mau nikahin ini wanita, kawan-kawannya ngomong, jangan nikah dengan dia, la tatazawwaj biha, jangan nikah ini wanita. Kenapa? Dia ini wanita ini kena terpapar fitnah bahwa khawarij. Apa yang dikata Imran ibn Hittan? La arudduha kama kanat. Saya berusaha untuk mengembalikan dia kepada akidah yang benar. Saya mau mengembalikan dia kepada akidah yang apa? Yang benar. Apa kata kawan-kawan? Jangan. Ternyata Pak betul dinikahin sama Imran ibn Hittan. Akhirnya Imran ibn Hittan kana kharijiyan, sara kharijiyan. Justru dia menjadi apa? Khawarij. Fitnah wanita besar. Padahal wanita ini akalnya sempurna atau akalnya lemah? Lemah akalnya. Tapi sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah SAW. Rasul nggak pernah dusta. Rasul nggak pernah berbohong. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Aku tidak pernah melihat mereka-mereka yang akalnya lemah, agamanya lemah. Ternyata azhab li lubbir rajul hazim min ihdakun. Ternyata para wanita yang lemah akalnya, lemah agamanya bisa menghilangkan akal laki-laki sempurna di antara kalian. Masya Allah. Fitnah ini besar. Yang laki-laki sempurna akalnya bisa ditarik belok. Sebabnya apa? Istri. Mau zaman sekarang ataupun zaman apa? Dulunya. Antum carilah ini fitnah wanita. Dan bahkan antum tahu ini kisah terjadi sama salah satu ikhwah dulu dekat dengan anak. Dia sampai bilang ngadu dia. Jadi anak ke sana ngikut kajian, anak ke sini ngikut kajian, terus ngikutin anak kajian. Tengkar dengan istrinya. Tengkar dengan apa? Istrinya. Akhirnya anak ngisi kajian di sebuah tempat, anak naik mobil, curhat dengan anak. Ustaz, anak nih ya Allah, istri anak ini berat bagi anak. Kenapa akhi? Ini Ustaz, anak ngikut kajian sama antum terus, istri nggak senang. Apa kata istri anak? Sikit-sikit Ustaz alamiri, sikit-sikit Ustaz alamiri, terus Ustaz alamiri. Apa kata istrinya? Kalau kayak gitu kakak atau abang, istilah satu abang itu apa? Kakak. Kalau kayak gitu kakak nikah aja sama Ustaz alamiri katanya. Masya Allah. Ini gara-gara dia kajian terus sama anak. Memang ngikut terus ya Pak sampai sekarang, sampai detik ini. Anak ke sana ngikut, anak ke sini ngikut, nih wah. Sampai istri ngomong gitu. Jadi yang ngalang-ngalangin suami untuk kajian siapa? Istrinya. Fitnah nggak itu? Oh fitnah.
Suaminya mau kajian dihalangi, mau kemana bang? Masjid terus, ke mall lah sekali-kali. Iya kan? Ini Pak, kalau istri antum dah mencak-mencak tak jelas, bawa ke kuburan. Bawa ke kuburan. Dik, ini kayaknya masalah nih. Kuburan gitu. Kenapa? Ingat haji. Bawa ke kuburan. Nggak apa-apa, nggak apa. Karena Aisyah pernah ziarah apa? Kubur. Yang nggak boleh itu wanita kalau terus-menerus ziarah apa? Kubur. Kalau sesekali nggak ada masalah. Sesekali nggak masalah. Nah, kalau laki-laki sering-sering ziarah apa? Kubur. Oh Pak, ziarah kubur kita nih. Nggak ada yang larang ziarah kubur. Nggak ada Pak. Bahkan Wahabi ini yang paling hobi ziarah apa? Kubur. Tapi bukan ngalap berkah. Justru apa? Ngingat mati. Ingat mati. Kita sering, apa doanya ziarah kubur? Ketahuan antum jarang ziarah apa? Kubur. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Itu doanya Pak. Kita ziarah kubur untuk laki-laki. Kenapa ingat mati? Nah, wanita-wanita nih Pak, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, fitnah ini berat sekali. Dan bahkan fitnah wanita, banyak orang-orang sibuk dengan dunianya, tertuntut oleh siapa? Istrinya. Makanya pernah Nabi, di zaman Nabi tertuntut oleh istrinya. Fitnah istri ini berat Pak. Antum tahu siapa istri Nabi? Orang yang salihah, taat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi wanita yang wanita. Namanya wanita apa? Bengkok. Wanita itu bengkok. Bengkok wanita. Seluruh-seluruhnya wanita tetap apa? Bengkok. Ujian bagi suaminya. Di zaman Nabi pernah kejadian, Nabi ngasih nafkah, tapi istri-istri Nabi minta tambahan apa? Nafkah. Minta lagi. Ya wanita. Ternyata yang langsung mengingatkan bukan lagi Nabi. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah langsung mengingatkan istri-istri Nabi langsung dalam Al-Quran disebutkan. Apa firman Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah untuk istri-istri engkau semuanya, panggil mereka semua. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian memang mau dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina, sini kalian semua ngumpul kita sekarang. Umatti'kunna, aku kasih apa yang kalian mau berupa dunianya. Syaratnya satu, wa usarrihkunna sarahan jamila, kita cerai, pisah. Langsung takut semuanya, istri Nabi langsung takut. Makanya Pak, kalau antum baru awal bulan belum apa-apa bang, fulus. Bahkan sebagian istri kaum muslimin lebih kejam dibandingkan pegawai pajak. Pegawai pajak aja minta segan. Istri, Masya Allah, belum apa bang, fulus. Ini gajian ini, ya Allahu Akbar. Bahkan antum tahu, bonus THR aja tahu kapan turunnya, suami nggak tahu. Ini udah dia duluan tahu. Masya Allah. Duluan apa? Tahu. Wanita. Nah, kalau seandainya Pak, antum kondisi kayak gitu, sampaikan ayat ini. Dek, sini dek. Allah berfirman. Masya Allah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakanlah untuk istri-istri engkau, jika kalian ingin perhiasan dunia dan inginkan dunia, sini kalian semua, aku kasih apa yang kalian inginkan. Syaratnya apa? Bisa. Tapi antum lihat kondisi istri antum. Jangan sampai antum baca itu, oke katanya. Masya Allah. Oke pula lagi kan. Yang penting dapat apa? Duit. Antum sekarang Pak jadi parodi orang-orang ini. Bukan parodi kayak fakta. Orang wanita keluar dari PA, pengajian agama, bukan sedih malah apa? Bangga, dipromosikan, dia udah berhasil apa? Cerai, dapat fulus. Nggak apa-apa cerai, yang penting apa? Duit. Wanita
Antum tengok juga, Pak. Jangan main-main antum. Lihat istri kita nih, kualitas imannya kayak mana. Kalau istri Nabi digitukan, langsung takut di. Istri kita belum tentu. Belum tentu. Oke, pula katanya. Udah bingung kita, na'udzubillah. Wanita. Makanya, Pak, betapa banyak seorang suami tengkar dengan istrinya. Sebabnya apa? Harta. Suami nggak bisa wakaf ke masjid. Siapa yang ngalangin? Istri. Suami nggak bisa ngasih orang tuanya. Sebabnya apa? Istri. Walim, antum. Walim. Apa hak istri untuk ngalangin kita? Lah. Makanya sebenarnya, Pak, konsep ini antum harus perbaiki. Harusnya dari awal nikah antum. Konsep itu nggak ada harta bersama, nggak ada harta gono gini. Sekarang udah mulai rusak ini kaidah. Apa kata mereka? Kata para mak-mak, harta suami, harta istri, harta istri. Enak banget. Harta suami, harta siapa? Istri. Harta istri. Pak, ujung-ujungnya orang tua suami susah hidupnya. Zalim kaidah itu. Nggak keluar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Lisan Nabi, Pak, antum tahu syariat Nabi kita Muhammad SAW. Syariat Islam, harta suami, harta istri. Istri mau sedekah, wakaf masjid, suami nggak boleh larang. Biarin saja dia sedekah. Tapi istri ngabarin. Nah, saya ada hadisnya. Istri ngabarin kepada suami. Tapi jangan sampai suami apa? Ngelarang. Suami ngasih wakaf ke masjid, ngasih santri, masuk ke pondok pesantren, ngasih semua fulus dia. Istri nggak ada apa? Nggak ada hak di situ, Pak. Jadi harta suami, harta istri. Sekarang, Pak, coba antum perhatikan. Seorang suami meninggal, bapaknya suami, ibunya suami nggak dapat harta apa? Waris. Ya Allah Akbar. Padahal, Pak, kalau seorang suami, seorang laki-laki punya anak nih, meninggal nih laki-laki, dia punya ibunya itu dapat 1/6, istri dapat berapa? 1/8. Lebih banyak mana? 1/6. Tapi faktanya di lapangan saat ini, Mbak, orang tua suami nggak dapat apa-apa. Kenapa? Harta gono gini, semua diambil. Fitnah nih, Pak, ujian. Makanya kalau bisa, Pak, mulai sekarang pisah harta antum, Pak. Kalau nggak rumah tangga kita bakhil. Anak istri anak mau ngasih ke A, ngasih ke B, nggak pernah larang. Ngapain larang? Untuk apa? Bah, karena anak sampai semangati, dek kasih ke mama, kasih ke orang tua, kasih ke santriwati, bebas. Nggak ada halangan. Demi Allah nggak pernah halangan, nggak pernah. Mertua anak meninggal rahimahullah. Istri anak dapat ratusan juta, Nanya ke anak, bang, ini boleh duit ini adik kasih ke mama? Kasihlah semuanya. Besar ini, bang, ratusan juta. Kasih, kalau adik mau semuanya 400 juta, dia bilang. Kasih. Itu, Pak, karena anak sadar seyakin-yakinnya harta istri bukan harta apa? Harta suami, bukan. Coba kalau seandainya harta bersama, jangan deh, eman. Mending kita bangun apa? Rumah, mending kita beli mobil, kan gitu kan? Akhirnya bakhil di rumah tangga. Oh enggak, Pak. Anak juga sama. Anak mau ngasih ke orang tua anak, istri anak nggak ada larang-larang. Nggak ada. Ngomong pun untuk larang anak nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Mau ngasih santri, mau masukkan ke masjid, Pak, terserah, nggak ada larang-larangan. Itu fitnah kalau seandainya antum buat harta bersama. Makanya, Pak, ya Allah, ada kejadian salah satu ikhwah. Ini anak dapat cerita di salah satu kajian Ustadznya cerita, bahkan untuk beli kolor pun harus izin kepada siapa? Istri. Wallah, Pak. Antum tahu singa jantan? Itu kayak macam botak singanya. Singa jantan nih, Pak, nggak ada kayak gitu. Mana ada? Enggak, Pak. Antum singa. Asad kita nih, Hamzah kita nih, Pak. Hamzah laki-laki kita, nggak ada, Pak. Masa beli kolor antum izin ke istri? Nggak masuk di kita, Pak. Nggak masuk. Pulsa izin ke istri, lain. Nggak, Pak. Nggak kayak gitu konsep kita. Harta suami, harta siapa? Suami, harta istri, harta apa? Istri. Double situ fitnahnya, Pak. Fitnah harta satu, fitnah istri apa? Yang kedua. Terus gimana? Mulai sekarang, Dek. Antum bawa nggak istri antum, Pak, sekarang? Ada istri antum? Wah, rugi antum nggak bawa.
Rugi antum nggak mau, harusnya bawa tadi Pak. Harusnya bawa. Dek, dengar tadi kata Ustaz? Dalam Islam nggak ada harta apa? Guna gini, nggak ada harta bersama. Oh, ada rekaman kok. Putar lagi live ya. Iya, putar lagi live. Ini sampaikan Pak. Islam tuh besar. Islam itu apa? Sudah paling benar. Wa khairal huda huda nabiyina Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah istri itu memang fitnah yang besar bagi kita. Seharusnya kita betul-betul apa? Betul-betul sadar akan itu. Kemudian fitnah apa yang berikutnya? Fitnah keturunan anak-anak. Baik seorang kakek dengan cucunya atau seorang bapak dengan anaknya, fitnah. Sekarang nih Pak, kondisi anak-anak nih Pak, banyak rusak di masyarakat kaum muslimin. Ngomongnya binatang semua, na'udzubillah. Dan bahkan satu nama hewan itu banyak versinya. Anak tuh sampai bingung kaum muslimin sekarang nih. Antum tahu kalab anjing? Versinya banyak Pak. Ada anjir diganti R. Anjay dulu, na'udzubillah Pak. Ini satu hewan itu Pak. Satu hewan. Versinya banyak sekali Pak. Ini nunjukkan adab mereka nih rusak sudah. Siapa yang salah? Atau nggak usah nyalakan yang lain Pak. Pertama kali siapa yang kita salahkan? Diri kita, bapaknya. Gimana Pak? Kok diem-diem aja? Anak kita ngomong kotor, diem-diem aja kita. Antum ngerasa pede, enggak bisa narubah. Kapan Pak? Mulai sekarang antum yang jaga. Jangan sampai kita lalai, sebabnya apa? Anak-anak kita. Bagi kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kita, harta kita yang membuat kita lalai dari siapa? Allah Azza wa Jal. Enggak usah jauh-jauh Pak. Anak zaman sekarang nih Pak, bahkan yang sudah balik, yang sudah ihtilam, yang sudah mukallaf, main game dia, diambil HP-nya oleh bapaknya. Bapaknya ngomong apa? Nak, azan. Marah, nangis. Anak zaman sekarang, mental anak sekarang. Kualitas anak zaman ini, na'udzubillah. Nangis ketika disuruh apa? Salat. Anak ulama salaf kita zaman dahulu nangis kapan ketinggalan apa? Salat. Tergantung siapa? Bapaknya. Bapaknya gimana dia didik? Emaknya gimana dia didik? Wallah sahih Mak. Harusnya anak zaman sekarang nih Pak, Masya Allah. Kapan azan dia berangkat ke masjid. Nggak usah disuruh. Berangkat sendiri dia Mak. Memang butuh pendidikan di awal. Walillahilhamdulillah minna Pak. Anak punya istri Pak. Kapan dah azan, itu anak-anak minta pakai jubah. Ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 7 tahun. Dua-duanya ini sama Pak. Dua-duanya sama. Sama dua-duanya. Bahkan yang 2 tahun ini Pak, ya Allah, tiap kali sholat minta pakai sorban. Yang pening siapa? Emaknya. Kalau anak safari dakwah, istri anak tukang apa? Lilit sorban. Capek. Akhirnya anak pahamin, nak, nggak usah pakai sorban. Cukup pakai apa? Peci. Awalnya agak payah nih Pak untuk apa memuaskan anak ini. Nah, kasihan itu pakai terus. Kayak umi anak, istri anak kan kurang ngerti kan pasang apa? Sorban, kurang ngerti awal-awalnya. Akhirnya ngajarin, Dek, gini cara pakai sorban, anak bilang. Cara pakai sorban ini biar rapi nih, gini dia anak. Sekarang udah bisa istri anak. Dulu nggak bisa Pak, capek. Tapi akhirnya Pak, untuk bisa kita memuaskan anak ini dia ke masjid, itu butuh pendidikan dari orang tuanya. Makanya anak kita tuh lurus. Isya. Ini Pak kayaknya nggak bisa tanya jawab kita nih. Tadi anak dikabarin Isya tuh habis Isya tanya jawab. Tapi nampaknya nih Pak, materi anak masih banyak ini. Iya, katanya kemarin habis Isya langsung apa? Saya jawab. Anak minta izin Pak ya lanjut materi dulu ya. Nah, lanjut materi dulu. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa iyyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fiqha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita. Jadi di sini fitnah anak ujian bagi kita. Mau cucunya, mau cicitnya, mau anak kita, ini semua ujian. Karena banyak orang-orang itu yang akhirnya terperdaya. Sebabnya apa? Anaknya. Kalaulah orang tua itu bisa bersabar sebentar saja, nggak rusak agama anak. Anak nangis, belum apa-apa kasih HP. Aduh Pak, kasihan sekarang. Antum tanggung jawab lo ya. Ke anak-anak kita tanggung jawab. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Dalam secara medis saja duniawi itu nggak dianjurkan ngasih HP untuk mendiamkan anak. Apalagi secara agama, biar anaknya nggak tantrum, kasih HP, biar diam. Ujung-ujungnya Pak, sekarang ini fitnah loh bagi kita. Anak itu susah bersosialisasi. Sampai udah tua pun masih anak-anak. Kejadian loh Pak. Sekarang antumnya nih anak-anak awam kaum muslimin, bapaknya ada tamu, nggak mau keluar kamar. Kenapa antum yang salah? Antum punya tamu jauh. Oh kalau dulu kita enggak Pak, tanpa disuruh pun kita keluar dari kamar kita, nyambut apa tamu dari apa? Bapak kita, kawan apa kita keluar. Kita nggak ngerti apa yang mereka bahas, tapi mereka ketawa, kita ketawa. Naam sahih Pak, kejadian. Dulu kita masih ingat, bapak kita ini nggak usah nyuruh kita keluar, Pak, kita sendiri keluar menghormati apa? Tamu abik kita. Sekarang na'udzubillah dipaksa keluar, nggak keluar. Sebabnya apa? Karena dikasih apa? Handphone, HP. Sampai tua pun nggak bisa bersosialisasi. Na'udzubillah. Antum tahu Ibn Abbas? Ibn Abbas nih Pak, Masya Allah, masih anak-anak tapi dewasa. Apa sebabnya? Pendidikan Abbas bagus ya, mendidik Abbas. Terus didekatkan dengan orang dewasa, didekatkan dengan Nabi SAW, didekatkan dengan Abu Bakar, didekatkan dengan Umar Khattab. Antum tahu apa julukan Ibn Abbas dari Umar Ibn Khattab? Zaka fatal kuhul. Betul dia masih anak-anak, tapi kuhul, dewasa pikirannya. Sekarang orang udah tua, pikirannya kayak apa? Anak-anak. Nggak percaya Pak, orang udahlah ubanan, udah jenggotan, masih main game. Ada itu? Ada. Ini kejadian loh Pak. Jadi anak bertamu ketika itu ke salah satu rumah ikhwah. Udah punya anak nih ikhwah nih. Udah punya anak, ngaji dia. Pas anak bertamu, kebetulan dia depan rumah. Sedang duduk di luar pagar, di bawah pohon duduk. Pas anak datang, Assalamualaikum Pak. Habis itu apa? Dia megang HP. Ustaz, kenapa Ustaz? Bentar Ustaz, dia anak ke belakang dulu. Anak bareng ikhwan-ikhwan. Apa kata ikhwan-ikhwan itu? Antum tahu tuh Ustaz ngapain? Nyelesain gamenya. Gak mau kalah dia. Nyelesain gamenya dulu Pak. Ini tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia muliakan apa? Tamunya. Sekarang orang-orang udah dewasa Pak, udah berumur, dia masih kayak anak-anak. Yang lebih ngeri Pak, anak itu ada di sebuah gang jalan. Jadi anak kapan pulang dari kajian itu sering itu jam 11 baru pulang. Kalau di sana Pak, jam 11 baru pulang, jam 10 baru pulang. Udah tua Pak, udah bungkuk, mata tuh udah sayu. Badan udah mulai apa? Punggung tuh mulai apa? Bungkuk. Masih main kartu malam-malam gaplek. Anak sampai nanya ke ikhwan, ini kenapa ya? Mana lah keluarganya nih? Ada nggak istrinya? Ada nggak anaknya, cucunya? Dia bilang udah tua loh Pak. Akhirnya anak ngomong ke salah satu ikhwan masjid, Pak, antum tahu nggak mereka yang udah tua-tua itu main gaplek depan gang itu? Oh itu Ustaz udah kami nasihatin Ustaz.
Masih aja kayak gitu. Serius antum nasihati? Iya Ustaz. Naasnya mereka jawab itu Ustaz, kita nasihati. Apa kata mereka? Nantilah tobatnya kalau udah tua. Masya Allah. Padahal udah apa? Ubanan, jenggotnya tipis. Udah beruban. Mulai apa? Bungkuk mata sayu. Udah tua nih mereka semua. Tobatnya nanti kalau sudah apa? Tua. Inilah kata orang tua-tua apa? Keladi. Nggak sadar udah apa? Tua. Sebabnya apa? Mungkin pendidikan zaman dulunya. Kita nih Pak, makanya harus sadar. Antum tahu Pak, cara buat anak ini cepat dewasa gampang Pak. Antum kajian, bawa anak antum kajian. Cuman jangan diletakkan di belakang. Ribut. Anak-anak lagi dia. Anak Pak, nggak pernah sholat bawa anak letakkan paling belakang. Nggak pernah, nggak mau. Kenapa? Asli body-bodyan mereka. Ya kan? Si kecilan anak. Terus gimana Pak? Antum jangan khususkan soft anak-anak, nggak usah. Antum letakkan samping antum. Nah, kita sholat. Kamu jangan main-main samping abi sampai selesai. Itu pola Pak. Sampai anak lagi safar keluar, sholat dia di masjid, sholat diem anteng. Sampai sekarang. Dewasa loh Pak. Jadi gabung berbaur sama orang-orang, sama Pak D-nya, sama orang-orangnya yang udah tua-tua Pak, gabung sama ustadz-ustadznya, nggak ada malu. Nah, kantum kajian Pak, bawa sholat, bawa kajian, tapi jangan dilepas. Ribut dia Pak. Ya anak-anak lagi gak berkembang. Terus gimana? Biarkan dia samping kita, sampai ngantuk-ngantuk pun biarkan. Antum mau tahu cara paling efektif? Itu Pak, di Saudi itu ada namanya pengikat antara bapak dengan anaknya. Apa sih? Gelang itu Pak, antum ikat anak antum di tangan antum, gak akan lari dia. Kajian gitu aja Pak, antum ikat. Nah, duduk samping Nabi. Ngantuk, biarkan ngantuk, tapi dia hobi hadir kajian. Anak pernah Pak mau ngisi di sebuah tempat di Pertamina waktu itu. Ini jauh perjalanan Pak, di Sumsel. Jauh perjalanan dari tempat anak. Anak-anak nangis minta ikut. Nangis sampai anak telepon sama istrinya. Bang ini minta ikut nih kajian. Masya Allah. Jadi Pak, anak tuh diem-diem. Kenapa anak nggak mau anak-anak ikut? Nggak ada emaknya. Anak nginep di sana. Anak takut kalau dia BAB nih, anak nyeboin. Anak nggak bisa, nggak ada emaknya. Pak, anak diem-diem nih Pak. Mobil perusahaan tuh udah di depan pondok itu, udah jemput anak. Anak muter diem-diem pokoknya. Tahu anak nggak ada Pak, nangis Pak. Ini setengah perjalanan. Ditelepon sama istri, Bang ini nangis terus nih. Anak dengar suara nangisnya, nggak tahan anak, nggak kuat. Anak minta, Pak boleh Pak kalau anak minta balik lagi. Nggak apa-apa Ustaz, balik lagi kita yuk katanya. Bawa balik. Anak bilang dek susun lah baju-baju itu susun. Betul Pak, Masya Allah. Itulah pertama kali anak nyeboin anak. Pertama anak nyeboin anak itu Pak. Itu udah paling takut anak. Iya. Kalau nyuapin gampang Pak. Tapi kalau nyeboin, aduh ampun lah. Kalau untuk itu ya, karena nggak pernah Pak. Tapi kalau nyuapin tuh oke lah, nggak ada masalah. Akhirnya anak nyuapin. Tapi akhirnya Pak semangat dia kajian. Semangatnya hari Pak kajian. Sholat dia nyari. Nah antum gitu juga Pak. Antum didik. Nanti kalau dia terbiasa lihat wajah-wajah yang tua, dia nggak akan lagi canggung, nggak akan lagi sungkan. Masuk di dunia dewasa. Kalau udah masuk di dunia dewasa Pak, ini aset bangsa. Aset nih Pak, aset. Anak antum aset. Aset dunia kita, aset di mana? Akhirat kita. Dewasa dia Pak, berkembang dia. Antum tahu Pak, saking nggak dewasa ya zaman sekarang. Pak, zaman dulu kita boleh nggak dalam Islam nih, boleh nggak ngelola harta anak yatim? Boleh nggak ngelola harta anak yatim? Boleh. Sampai kapan masa kita boleh ngelola harta anak yatim? Sampai kapan? Balik. Kenapa? Karena ketika dia sudah balik, otomatis harusnya dia bisa ngelola harta dia sendiri. Makanya Pak, aslinya kita itu kalau sudah balik, kita nyari maisha sendiri. Sekarang yang orang kuliah pun masih minta uang jajan dari apa? Emaknya. Sampai anak dikasih tahu oleh salah satu kawanan, kawan seperjuangan. Dia nanya, duit ente gimana sih rumah tangga?
katanya. Aman kan? Ana ya Allah, ana tuh pernah sampai beli kipas pun ana telepon umi ana. Umi beli kipas, ana bilang, Allah, jangan ngomong. Asal ditabung dulu, biarkan akhirnya dewasa. Kalau belum apa-apa, emak lagi. Ini udah nikah loh, Pak ya. Cuman mau beli kipas, ngomong ke siapa? Emaknya. Tapi anak nggak ada fulus. Sabar, suruh istri bertahan. Ekonomi kita kayak gini. Biasa. Oh gitu, iya. Asal ente keringatan anak bilang. Daripada sikit-sikit nelpon apa? Emak, sikit-sikit nelpon emak, nggak usah. Bismillah, sabar. Itu Pak, terbentuk akhirnya dewasa anak-anak kita nih. Sekarang nggak, udahlah berumah tangga, masih minta duit dari siapa? Bapak emaknya. Dulu anak kuliah, Pak, anak jualan Pak. Anak nulis buku, anak jual, banyak Pak anak jual Pak. Kecil-kecil anak jualan. Walillahilhamdu wal minnah. Dari dulu jualan sepatu. Tas emak-emak aja anak jualan. Di Facebook yang lama tadi, sebelum kena ban. Gara-gara bahas Filistin. Di ban anak Facebook anak. Ya Allah Akbar. Di Facebook lama itu Pak, anak jualan sepatu, jualan tas emak-emak. Pelanggannya ya mama. Malu-malu, tapi tebel mukanya udah. Tapi dulu pas anak masih kuliah di Jember dulu. Anak jualan online. Laku, bisa nikah anak. Pakai uang tabungan, gak ada masalah, Pak, aman insyaallah. Anak setelah anak nikah, nggak pernah. Anak bilang uang jajan jangan lagi kirim, nggak usah kirim. Tapi masih dikirim. Anak bilang, ke umi anak nggak usah dikirim, biarlah. Dikirim lagi masih. Tapi anak tetap nyari maisha, Pak. Tetap nyari apa? Maisha. Jadi anak kuliah di sini, anak-anak itu fitnah bagi kita. Dia sulit berkembang, sulit bersosialisasi, sulit mencari apa potensi-potensi keuntungan duniawi dan ukhrawi. Sebabnya orang tuanya nggak pernah didik. Nggak pernah apa? Didik. Jadi nggak dewasa. Kayak anak-anak terus sampai tua. Nah mulai sekarang Mbak, antum bawa anak antum kajian. Belilah nanti Mbak. Banyak kok, antum cek aja di Shopee. Kok Shopee? Toko Ren. Nggak boleh nyebut merek ya. Antum beli kan Pak di toko Ren atau toko hijau itu Pak, apa namanya? Gelang pengikat. Nggak apa-apa Pak. Anak antum mau kabur. Kan di Saudi kayak gitu. Atau kalau antum umroh, lihat antum kan anak-anak biar nggak kabur, pakai itu Pak. Nanti mereka antum akan anteng. Karena antum tahu satu hadis. Nabi SAW mengatakan, ya'jabullah azza wa jalla. Allah tuh merasa takjub. Dari apa? Dari minal ladzina dakhalul jannah, dari orang-orang yang masuk surga bil aghlal. Masuk surganya karena dirantai. Maksudnya apa? Dipaksa masuk surganya. Anak-anaknya memang harus dipaksa sebentar, Pak. Enggak apa-apa. Diikat dia enggak apa-apa, Pak, diikat. Nanti dia akan hobi. Awalnya doang diikat, lama-lama seneng, enggak usah suruh ke masjid dia. Jadi ke masjid itu bagian dari hobi dia, kesenangan dia. Kalau sekarang anak-anak tuh hobinya kapan apa? Main HP, main PS dan sebagainya. Na'udzubillah. Maka kita harus apa? Berlindung dari fitnah anak. Taib. Tanda seseorang kena fitnah dunia. Ini belum masuk solusi nih. Solusinya ada tuh, Pak. Ini masih gejalanya. Masih apa? Gejalanya. Yang pertama muncul penyakit wahani. Ini gejala orang kena fitnah dunia. Muncul penyakit apa? Wahani. Sibuk dengan anaknya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan fulusnya, sibuk dengan jabatannya. Wahan. Apa wahan? Disebutkan penyakit wahan, hubbud dunya, cinta apa? Dunia. Wa karahiyatul maut, dan benci mati, takut mati. Makanya Pak, kalau ditanyakan untuk kita semua sekarang detik ini, kalau ditanya, Pak, antum mau nggak masuk surga? Jawabannya apa? Mau. Kalau ditanya lagi, gimana kalau masuk surganya sekarang? Oh jangan. Kan gitu kan? Kalau ditanya mau masuk surga, semua bilang mau. Oke, sekarang lah kalau gitu. Oh jangan. Nah itu wahan. Takut apa? Mati. Kenapa takut mati? Nggak siap. Sadar dia nggak akan siap itu Pak dengan alam barzakhnya. Sadar dia nggak siap dengan alam akhiratnya. Kenapa? Belum ada bekal. Perjalanan akhirat panjang. Masya Allah.
Sholatnya nggak ada, sedekahnya nggak ada, ngurus anak yatimnya nggak ada, wakaf masjidnya nggak ada, wakaf untuk pondok pesantrennya nggak ada, Pak. Makanya ketika ditanya mau nggak masuk surga sekarang, enggak, itu wahan. Para sahabat mereka apa? Siap mati, jihad. Ketika dipanggil untuk jihad, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na, berangkat jihad. Sampai Ibn Umar itu belum 15 tahun Nabi panggil jihad, Ibn Umar ngikut datang. Belum balik Ibn Umar. Nabi lihat, loh, apa kata Ibn Umar? Lah, nggak boleh sampai mukallaf dulu, sampai balik dulu. Ditolak Ibn Umar. Tapi semangat apa? Jihad, siap mati. Semua siap posisinya, nggak ada masalah. Semua mengatakan labbaika ya Rasulullah. Sekarang kita nih takut mati. Antum tahu Masya Allah, Hammad ibn Salamah Pak, udah persiapan mati itu dari dulu kala. Bahkan sampai dikatakan oleh murid-muridnya Hammad ibn Salamah, lau qila li Hammad ibn Salamah, kalau seandainya dikatakan untuk Hammad ibn Salamah, dia divonis oleh dokternya, innaka satamutu ghadan, besok engkau akan meninggal. Apa kata murid-muridnya? Ma qadira ayyazida fil amali syai'a. Niscaya dia nggak akan bisa nambah amalnya. Kenapa? Karena udah full. Kita cobalah divonis oleh dokter, jangankan besok, Pak, nampaknya umur bapak nggak lama lagi. Berapa lama lagi? 3 bulan insya Allah. Langsung berubah itu Pak. Yang awalnya nggak pernah kajian langsung nampak apa? Kajian. Yang nggak pernah sholat langsung apa? Sholat. Semua takut apa? Mati. Tapi Hammad ibn Salamah nih Pak, jangankan 3 bulan, besok pun maka dirayazida fil amali syai'a, nggak bisa nambah amal soleh lagi, mentok di situ amal solehnya. Saking apa? Persiapan untuk apa? Mati. Ini penyakit wahan Pak. Jadi kalau seandainya kita ini udah kena penyakit wahan, itu tanda bahwasanya kita sudah kena gejala penyakit apa? Fitnah dunia. Yang kedua, gejala yang kedua, hati itu mulai keras, susah dinasehati. Istilah kita tuh ada dablek gitu loh. Payah kan dikasih tahu. Diomongin nggak nerima. Salah, tetap dia nolak, nyalahkan orang lain. Dia yang salah, tapi dia salahkan orang lain. Ada. Bagaimana kata Allah SWT? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah mereka-mereka yang apa? Yang hatinya keras. Keras hatinya apa? Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka-mereka ini di dalam kesesatan yang nyata. Dinasihatin nggak mau. Ah, ini Pak, gejala penyakit apa? Dunia. Kemudian yang berikutnya, na'udzubillah, jual agama untuk kepentingan apa? Duniawi. Dijual agama, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Maksudnya apa dengan jual agama? Gini Pak, antum tahu kasus kristenisasi, dia gadaikan agama, dia jual agama, cuman untuk nerima apa? Sekerdus mie instan. Itu Pak, orang-orang orientalis ini, mereka ini masuk ke pedalaman. Untuk apa? Untuk memurtadkan kaum muslimin. Masuk mereka Pak. Kita nih ikut juga KKN Pak, kuliah di pelosok-pelosok itu masuk. Mereka masuk itu Pak. Pendeta-pendeta masuk. Mereka apa? Jual agamanya biar bisa terima sekerdus mie instan. Terjadi Pak. Ya Allah Pak, sekerdus mie instan itu berapa sih harganya? Yang paling mahal dah udah berapa? Yang paling mahal kan ada yang murah ya. Yang ada yang murah tuh Pak, yang mie 1 bungkus isi 2. Apa? Mie apa? Iya, apa itu murah itu? Enggak, anggaplah yang mahal. Apa? Mie apa yang mahal? Yang sekerdusnya berapa harganya? 300 lah ya. 300 lah anggap. 300.000 anggap sekerdus mie instan. Berani dia murtad. Ini udah kena penyakit dunianya. Dia jual agamanya untuk kepentingan apa? Duniawi, berani murtad. Oh, zaman dulu enggak Pak. Bahkan Nabi pernah bercerita seseorang yang dia itu dibelah kepalanya, bukan dipenggal lehernya, kepalanya dari atas ke bawah dibelah.
masih nafas, roh masih ada, jantungnya nggak kena, apa nggak sakit itu Pak? Tersiksa sampai mati. Wa yumasyad bi amsyadil hadid, ini dikerok sampai apa, dengan kerokan besi, garpu besi itu Pak yang untuk peternakan, ditarik baduna lahmin wa admin sampai dagingnya terkeropek dari tulang, misah. Ternyata apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasudduhu dzalika an dinillah, dia nggak murtad. Oh, itu baru Pak nggak kena penyakit dunia. Nggak mau. Lihat Ammar ibn Yasir, lihat ibunya Ammar, lihat Yasirnya. Apakah mereka murtad? Enggak, mereka nggak mau murtad. Itu Pak, orang kalau nggak kena fitnah apa? Dunia, siap dia, mana masalah. Siap. Itu yang apa? Perlu kita ketahui. Nah, apakah kita ini kena penyakit wahan itu ketahuan? Kita jual nggak agama kita? Minimal tuh lebih banyak mikirkan dunia dibandingkan apa? Akhirat. Oh Ustaz, kita kan nggak boleh akhirat terus, harus setengah-setengah dengan dunia. Betul, setengah-setengah, betul. Faktanya yang ngomong gini nggak setengah-setengah. Atau mau tahu bukti? Baik, antum kerja di sini masuk jam berapa? Normalnya di sini. Pagi-pagi masuk jam berapa? Jam 7 atau jam 8? Jam 8. Pulang jam 5. Berapa jam berarti? 8 jam. 8 jam untuk dunia. Tapi untuk akhirat antum kajian dari jam berapa sampai jam berapa? Ba'dal maghrib sampai apa? Isya. Udah selesai. Itu pun kalau ba'dal isya lanjut, Ustaz tolong Ustaz jangan lama-lama Ustaz. Itu setengah-setengah. Bohong kita nih klaim nih Pak. Kalau memang setengah-setengah, oke, dunia 8 jam, akhirat juga apa? 8 jam. Betul nggak? Betul nggak itu Pak? Nah sekarang nih orang lebih dahulukan dunianya dibandingkan apa? Akhiratnya. Betul, setengah-setengah. Naam, silahkan. Kita nyari ma'isyah, naam, silahkan. Tapi ma'isyah atau dunia ini cuman sebagai wasilah untuk alam akhirat kita, bukan tujuan. Sekarang banyak orang tujuan Mbak, wasilahnya bukan wasilah, tujuan. Bukti mana? Lah tadi sampai 8 jam gimana coba? 8 jam loh Pak, betul 8 jam. Kajiannya sejam, ba'dal maghrib sampai apa? Isya. Itu pun nggak tiap hari, sepekan sekali. Ada kajian rutin pun nggak pernah datang. Datangnya pas tabligh akbar. Gimana setengah-setengah Pak? Berarti apa? Kullun yadda'i waslun bi Laila. Cuman klaim Laila. Semua orang bisa ngaku cinta Laila, bisa. Kata pepatah Arab, walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Tapi Laila enggak ngaku cinta mereka. Laila tidak apa? Ngaku cinta mereka. Namullahu a'lam bissawab. Baik, kemudian gejala kita kena penyakit hati, normalisasikan kemaksiatan. Nah, ini penyakit. Antum tahu Pak? Saking udah tersebarnya maksiat, laki-laki gandeng tangan dengan wanita, nggak ada yang bisa ngingkarin. Bahkan yang ngingkarin dibully, ya kan? Dibully. Zaman dulu Pak, ada anak perempuan keluar malam dibawa laki-laki, apa nggak habis dia? Pasti keluarganya marah, tetangganya marah, kan gitu kan? Ini wanita kehormatannya hilang, cuma dibawa keluar. Sekarang Pak, ya Allah, malam keluar, pagi keluar, dibawa gonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Na'udzubillah. Sekarang dianggap normal nih kemaksiatan. Dulu nggak bisa Pak. Antum tahu? Sekarang orang zina nih masih anggap tabu. Tapi ada zamannya Pak. Akhir zaman kata Nabi. Nikah itu, kawin itu Pak. Kawin lo ya, kawin bersetubuh itu di pinggir jalan, bukan suami istri. Pinggir jalan. Kata Nabi, semua bisa lihat, nggak ada yang bisa ngingkarin. Sebabnya apa? Semua orang di saat itu udah kena penyakit wahai, kena penyakit dunia. Na'udzubillah. Bahkan apa kata Nabi SAW? Ini laki-laki nih seperti himar yang menggauli apa? Betina dari himar. Pinggir jalan. Zaman kita belum ada Pak. Ada, masih ada. Saking nih tersebar apa kata Nabi SAW? Wa khairuhum wa khiyaruhum. Orang terbaik dari mereka di saat itu
Man yaqulu law waraita wara'a jidar. Yang orang terbaik yang mengingkari, dia mengatakan, udahlah kalau mau zina enggak apa zina, tapi balik tembok sana. Itu orang terbaiknya, Pak. Saking enggak bisa ngingkarinnya. Jadi orang di pinggir jalan nih, Pak, itu enggak bisa diingkari lagi dia berzina di situ. Orang terbaik di zaman itu mengatakan enggak apa-apa zina, tapi di balik tembok. Penyakit dunia ini sudah semua, Pak. Siap nggak kita? Itu nanti sekarang ini pelan-pelan tadi pasti, Pak. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah apa? Syaitan. Tapi nanti akan ada masanya. Kondisi kita akan sulit nam. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir tandanya apa? Nampak dia ini betul-betul budak dunia. Sikit-sikit dunia. Bahkan Pak, sekarang nih orang tuh ada namanya hamba merek. Yang penting pakai merek A, merek B, merek C. Anak pakai HP yang penting ada boba 3. Ya kan? Yang penting apeli. Kalau fungsi nggak apa-apa fungsi, karena memang kita nyaman. Ya kan? Nggak apa-apa, Pak. Atau pakai HP apel digigit nggak apa-apa, karena memang fungsinya. Tapi sekarang, Pak, orang pakai HP apel digigit, HP boba 3 itu untuk gaya-gayaan. Buktinya apa? Pas dipakai Android. Ada loh, Pak, HP Android, casingnya casing apel digigit, bobanya 3. Ternyata operasi sistemnya bukan iOS, tapi apa? Android. Ada tuh, Pak. Ini Ta'isa Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamisah. Budaknya merek, budak dinar, emas, budak dirham. Celaka kata Nabi sallallahu. Ada orang kapan pakai baju bukan merek A, nggak mau dia. Pakai sepatu kalau bukan merek B, nggak mau dia. Ada, Pak. Yang penting harus bermerek. Sekarang orang lari, bahkan sekarang lagi zaman-zamannya lagi hype apa? Lari kan? Sekarang lari itu murah, yang mahal apa? Sepatunya. Sekarang jadi ajang, bahkan ya Allah Akbar, Pak, sekarang lagi rame, Pak. Bahkan dibuka jasa untuk Strava. Antum tahu Strava itu? Yang jam, jadi ada apa? Iya, berapa pace-nya berapa. Itu sampai jadi ajang itu, Pak. Syahada. Orang tuh berlomba-lomba sekarang dengan budak merek ini. Bukan fungsi. Itu orang kena, dan ini anak muda sekarang. Kena budak merek gitu. Budak merek. Sampai ada jokinya itu, Pak, Strava itu. Ada jokinya. Musibah sudah musibah. Musibah banget itu, Pak. Orang lari itu biar mencari manfaatnya. Zaman dulu lari nyeker. Zaman dulu orang lari apa? Nyeker, jalan pun nyeker. Sekarang musibah. Akhirnya orang cuma tuh gaya-gayaan doang. Itu apa? Kena penyakit dunia. Wallah alam. Apa bentengnya? Nah, ini dia. Benteng yang pertama ilmu syar'i. Antum perbanyak ngaji makanya. Ini 15 menit lagi. Ini nampaknya nggak ada kita jawab kita nih. Insyaallah. Sampai jam 8 15 menit lagi. Anak rasa nggak usah kita jawab, Pak, ya. Nggak usah lah. Insyaallah ini karena materi ini penting nih. Yang pertama, benteng pertama ilmu apa? Syar'i. Makanya, Pak, jangan nggak kajian. Jangan nggak kajian. Usahakan bismillah kajian. Pak, sepekan sekali kita kajian. Sepekan apa? Sekali. Nggak sering-sering kita kajian nih, Pak. Sebentar aja, sebentar. Rutin kan? Anda nggak tahu di sini berapa kali kajian kita? Sepekan sekali atau sepekan 2 kali, 3 kali? Kalau bisa setiap ada kajian ikut, hadir. Kenapa? Benteng kita dari fitnah dunia. Kalau orang udah belajar agama, hobi belajar agama, tanda kebaikan untuk dia. Allah tuh ingin kebaikan untuk dia. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan mudahkan dia memahami agama. Nah, kalau antum banyak paham agama, insya Allah Allah inginkan dari kita kebaikan. Kalau kita diinginkan kebaikan dari Allah, insya Allah aman dari fitnah apa dunia, insya Allah. Makanya banyak-banyak rajin-rajin apa? Ngaji, ikut kajian rutin, ikut dimanapun, Pak. Masjid ini, masjid itu, masjid ini, kejar, Pak, cari ini kajian-kajian.
Antum tahu Pak, Masya Allah. Pun kalau kajian usahakan cari yang terdepan. Masya Allah. Ada satu hadis. Ini bahaya Pak, kalau nggak ikut kajian itu bahaya. Antum nggak ikut kajian ini bahaya. Ada satu hadis. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Nabi lagi kajian kayak gini. Tiba-tiba Nabi bercerita. Ada 3 orang nih menyikapi tentang kajian kita, kata Nabi SAW. Orang pertama, fa'awa ilallah fa'awahullah. Dia cari saf yang depan, duduk paling depan. Kenapa? Dia cari naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Fa'awahullah, maka Allah naungin dia. Orang kedua, fastahya, malu-malu. Akhirnya yang di belakang dia, afwan Pak ya, yang di belakang jangan tersinggung Pak. Karena nggak kemana-mana. Ya karena padat kita nih kan, karena apa? Karena qadarullah rame aja. Kalau wa'ilan tuh bakal pengennya juga di mana? Di depan. Usahakan di depan Pak. Tapi karena kita rame ya lomba-lomba, ternyata dapatnya di mana? Belakang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Baik. Yang kedua, dia itu malu-malu. Padahal di tempat depannya masih ada, tapi nggak mau dia. Dia nyari di mana? Di belakang. Maka apa kata Nabi SAW? Fastahya Allah minhu. Dia malu-malu. Enggak lah, malu. Jangan malu-malu, kata Nabi. Kenapa? Fastahya Allah minhu. Nanti Allah malu-malu juga dari kita. Nggak enak lah Pak. Nggak enak kayak gitu. Dia kata Nabi. Yang ketiga, fa'arad. Dia berpaling, nggak mau kajian. Apa kata Nabi? Fa'aradallahu anhu. Allah pun berpaling dari dia. Dari hadis ini, Pak, apa kata para ulama? Tanda gejala futur seseorang kapan nggak nampak lagi kajian. Tengoklah, Pak. Dulu dia rajin kajian, ketika nggak nampak sekali, nggak nampak 2 kali, nggak nampak 3 kali, futur dah dia itu. Tengoklah. Orang tuh bakal ketahuan futurnya kapan nggak nampak lagi apa? Kajian. Percayalah sama. Ini dari zaman ke zaman. Pertama kali dia berpaling dari Allah Azza wa Jalla dari kajiannya, Allah pun berpaling dari dia. Kalau Allah sudah berpaling, Pak, sudah jauhlah kita dari Allah Azza wa Jalla. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kata Allah, ketika mereka memilih untuk menyimpang jauh, maka Allah jadikan yang menyimpang jauh lebih jauh, Masya Allah. Jadi kalau mau bentengin diri kita dari fitnah dunia, biar kita selamat hidup di dunia ini, di akhir zaman, rutin apa? Kajian. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tamassuku bil kitabi was sunnah. Konsekuensi dari kajian, pegang teguh Al-Quran dan juga apa? Sunnah, jangan lepas. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan sekeras-kerasnya. Kenapa? Nabi mengatakan taraktu fiikum amrain. Aku tinggalkan 2 pusaka besar yang agung setelah saya wafat. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian enggak akan menyimpang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa yang pertama? Kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Yang kedua apa? Wa sunnati, sunnahku. Pegang nih, Mbak. Kalau orang, Mbak, betul-betul memegang Al-Quran dan hadis, insya Allah lebih kokoh dia. Lebih apa? Lebih kuat dia. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, banyak-banyak doa untuk dikokohkan hati kita. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub. Ini penting, Pak. Nabi ma'sum. Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang lalu, yang akan datang udah dihapuskan semua. Nabi ma'sum. Walaupun Nabi ma'sum, Nabi nggak pernah meninggalkan doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub. Kalau Nabi aja berdoa kepada Allah seperti itu, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkanlah hati aku di atas agama Engkau. Apalagi kita nggak maksum, banyak kejahilannya, banyak nggak ngerti tentang agama, tiba-tiba nggak pernah berdoa Allahumma ya muqallibal qulub. Banyak Pak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pak, jangan pede. Anak kan udah ngaji, insya Allah aman. Jangan pede. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kata Allah dalam Al-Quran Karim, betapa banyak kaki terpleset setelah awalnya kokoh. Masya Allah, awalnya kokoh-kokoh nih, banyak terpleset, banyak. Jangan pede, Pak. Antum tahu Abdullah Al-Qasimi? Abdullah Al-Qasimi dulu nih Pak, di atas sunnah, membantah Syiah,
membantah Rafidhah, membantah Khawarij, dibantah oleh apa? Abdullah Al-Qasimi. Ternyata di akhir hayatnya tidak memegang agama apapun. Istilah kita apa? Ateis, mulhid. Ini mulhid. Bahkan di akhir kitabnya dia nulis muqaddimah, dia mengatakan azkuru syaitan. Aku berterima kasih kepada siapa? Syaitan. Bayangin itu, Mbak. Berterima kasih kepada syaitan, dia nulis kitab itu. Ini Abdullah Al-Qasimi. Makanya perbanyak doa. Baik, yang berikutnya menerapkan sifat zuhud. Kita hidup di dunia ini harus perbanyak apa? Zuhud. Dunia ini jangan sampai berlebihan. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang hanya melintasi saja. Hanya orang asing dan yang melintasi. Antum tahu insyaallah. Pak, ada nggak sih orang bangun rumah di rest area? Nggak ada kan? Karena dia cuma abir sabil, bakal dilewatin lagi sama dia. Nggak akan dia bangun rumah, nggak akan. Kalau ada orang bangun rumah di rest area, apa kita bilang? Ini orang nggak waras ini, ya kan? Tapi Pak, rumah kita di sini atau di akhirat? Di akhirat. Makanya Nabi nggak pernah mewariskan dinar, nggak pernah mewariskan apa? Dirham. Makanya rumah Nabi itu tanahnya sekarang udah jadi masjid semuanya. Udah jadi apa? Masjid semuanya. Apakah Nabi dapat warisan dinar? Enggak. Antum jangan kira, oh iyalah Nabi nggak mewariskan dinar ataupun dirham karena Nabi miskin. Enggak, Pak. Nabi itu kaya. Jangan antum kira Nabi miskin. Antum bilang Nabi miskin, Pak. Di zaman Imam Malik ini dicambuk, Pak, dihukum. Dihukum. Karena hakikatnya Nabi kaya atau miskin? Kaya. Tapi Nabi nggak bangun di dunia ini. Nabi bangun di mana? Akhirat. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Nabi Idul Adha setahun ini beliau nyembelih 100 onta, mi'atanaqah. 63 onta beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Sisanya Ali ibn Abi Thalib. 100 onta Idul Adha. Antum satu sapi bagi 7. Kaya atau miskin Nabi? Kaya. Nabi kaya. Nabi, Pak, nikah ini, Masya Allah, maharnya beberapa onta. Satu onta dulu 20 juta. Satu onta berapa? 20 juta. Kalau 20 onta, 20 onta mahar. Kita mahar seperangkat alat sholat. Seperangkat alat apa? Sholat. Makanya Pak, usahakan kalau nikah itu jangan yang dibesarkan, walimah jangan, salah itu. Yang dibesarkan tuh mahar. Antum nikah habis ratusan juta, salah. Untuk walimah enggak. Walimah itu sederhana aja. Antum tahu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang kaya. Nabi pernah nyuruh Abdurrahman bin Auf, nggak usah. Nah, Abdurrahman bin Auf masih bangun bisnisnya, nggak usah terlalu berlebihan nikah itu. Kata Nabi, aulim walau bisyah. Orang kaya. Buatlah walimah walaupun cuman seekor apa? Kambing. Satu ekor kambing sih berapa, Pak, Idul Adha? Yang paling mahal lah jantan berapa? 4 juta kan? 4 juta, tambahlah telur, tambahlah kentang, tambahlah nasi, paling 10 juta lah udah. Tapi maharnya kasih kebun sektar. Pak, dampaknya ngeri loh, Pak. Besar, bagus dampaknya. Antum besarkan mahar, kecilkan walimah. Walimah di rumah aja. Nggak usah di gedung. Maharnya besarkan. Antum tahu, Pak, kenapa zaman kita sekarang banyak terjadi gugat cerai? Istri sekarang meremehkan suaminya. Iyalah, Pak, maharnya seperangkat alat sholat. Datang dia ke hakim, ke pengadilan agama, minta gugat cerai. Apa kata hakimnya? Engkau balikkanlah maharnya. Apa dulu maharnya? Seperangkat alat sholat. Siap, gampang deh. Coba kebun sehektar, bingung. Waduh, sehektar minta dibalikkan kan? Rumah, bingung dia nih, Pak. Makanya besarkan apa? Mahar. Itu pun sesuai kemampuan
Suami. Kalau antum bisa ada duit 150 juta, yang besar tuh mahar. Walimah apa? Kecil. Karena walimah nih Pak hilang aja gitu aja. Cuman sekali waktu aja. Hilang udah selesai. Makanya Pak, paling bagus tuh nikah itu nggak usah besar-besar di gedung, di rumah aja udah di rumah. Antum undang tetangga datang sudah selesai. Mahar itu membesarkan. Kok ke situ gitu? Mana terakhir? Iya, rumah di rest area ya. Kok ke sana ya? Iya. Baik, kita kembali ke tema. Jadi nggak mungkin lah Pak antum bangun rest area di mana? Antum bangun rumah di mana? Rest area. Nah, sekarang Pak, berarti logikanya antum salah besar bangun rumah, nggak bangun masjid. Antum boleh bangun rumah boleh. Antum bangun rumah 300 juta. Ahlan, fadhil, silakan. Tapi kalau bisa Pak, antum juga bangun apa? Masjid. Nggak usah mahal-mahal. Antum mau tahu Pak pahala besar? Antum cari Pak di pelosok-pelosok. Itu biasanya masjid masih jarang. Biaya pembangunan masih apa? Murah. Antum keluarkan 150 juta Pak, itu udah bermanfaat betul bagi mereka. Manfaatnya untuk antum. Antum meninggal, antum tuh udah bangun rumah. Yang bangunkan siapa? Allah. Tapi antum bangun rumah, apakah Allah bangunkan rumah antum di surga karena bangun rumah kita di dunia? Enggak. Kita ini dibangun rumah oleh Allah kalau kita bangun apa? Masjid. Makanya ini dunia rest area. Cuman tempat apa? Singgah lewat doang dunia. Rugi Pak antum bangun rumah di sini. Nggak waras kan? Karena cuman apa? Singgah. Tapi boleh bangun rumah, silahkan boleh nggak ada masalah, nggak haram. Tapi juga bangun apa? Masjid. Bangun masjid. Itu yang paling apa? Yang paling bagus. Jadi zuhud. Jadi kita itu cuman apa? Sekedar lewatnya saja. Na'am. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian agar kita selamat dari fitnah dunia, jaga komunitas orang-orang saleh. Namanya sohbah salihah. Kawan-kawan yang bagus. Antum Pak berkawan nggak usah yang aneh-aneh. Ikut komunitas mobil A, mobil B, mobil C. Ikut komunitas motor. Antum silakan ikut komunitas motor, tapi komunitas motor yang apa? Yang orang-orangnya bagus-bagus semua. Contohnya apa? MBI lah. Kayaknya antum udah kenal semua, masuk MBI. Antum hobi motoran, cari yang komunitas yang bagus. Kalau salah Pak, salah antum. Jauh-jauh betul. Jauh-jauh betul. Boleh, antum nggak dilarang Pak main motor, boleh. Tapi cari kawan yang bagus. Kalau salah Pak jalan. Tapi kemudian berikutnya, jauhi tempat-tempat fitnah. Jauhi Pak. Tempat-tempat fitnah itu jauhi. Tempat-tempat yang nggak baik, yang tetangganya nggak bagus, yang tetangganya banyak sumpah serapah ngomong anak-anak tuh. Kalau antum melihat anak-anak tetangga tuh banyak ngomongnya kasar Pak, coba cari lingkungan yang bagus gitu. Bukan apa-apa Pak, jual rumah yang lama, cari tempat yang apa? Yang bagus. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, yushiku an yakuna khaira ma'alil muslim ghanamun yatba' biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatar. Hampir nyaris terjadi sebuah zaman yang mana harta terbaik bagi seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di tempat-tempat apa puncak-puncak gunung. Jadi Pak, kalau bisa kata Nabi SAW, di akhir zaman tempat terbaik itu ketika kita ngembalakan kambing di puncak apa? Gunung. Gak banyak orang Pak, gak rusak lingkungan kita. Oke, pondok kami Pak, walillahil hamdu wal minna, pondok kami itu Pak, itu dikelilingi sama kebun balam, kebun karet. Kanan kebun karet, pinggir kebun karet, belakang kebun karet. Itu indah banget Pak. Anak-anak tuh nggak ada ngomong sumpah serapah, makanya anak tenang Pak di situ. Rumah kami aman, nggak ada yang ngomong kasar, nggak ada yang ngomong jangan kita Pak. Masya Allah. Ini banyak nih masih Pak. Sampai subuh. Nah, tapi memang betul loh Pak ya. Sebenarnya banyak ikhwan ngomong Ustaz, lamakan lagi nggak apa-apa. Pak sebenarnya nggak apa-apa. Anak tuh nggak apa-apa. Cuman anak khawatir sama antum. Antum tahu Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud itu Pak, Masya Allah. Itu sahabat yang ilmunya banyak, sahabat abrek, retoriknya bagus.
Retorika Ibn Mas'ud ini nyampaikan bagus, tertata. Anak ngomong, Ibn Mas'ud enggak, faslan penyampaiannya bagus, retorika bagus, ilmunya seabrek-abrek. Murid-muridnya pernah ngomong nih. Apa kata murid dia? Ibn Mas'ud, law wa'athana kulla yaum. Wa Ibn Mas'ud, engkau isilah kajian untuk kami setiap hari, kulla yaum, dengan durasi yang panjang, jangan cuma sebentar. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma yamna'uni dzalika illa karahata sa'amati 'alaikum. Bukan aku enggak mau, tapi aku takut kalian bosan. Itu Ibn Mas'ud, apalagi Al-Amiri. Jauh, Pak. Antum tahu, Masya Allah. Tengoklah sampai subuh kita nih. Kapan anak kesini lagi? Nggak datang antum. Sampai subuh kita ya, sampai subuh nih. Pas ada pengumuman anak, kajian di sini lagi di masjid mana? An-Nur Salam, Tanjung Priok. Nggak datang antum. Kok mana kok sepi kali? Takut sampai apa? Subuh. Tapi ini yang dapat anda sampaikan. Ini udah jam 8. Jadi ala kalian tutup di sini. Antum sibuk karena ada yang ketaatan. Sudah. Aman antum. Nggak usah terlalu banyak ngikuti berita sosial media. Fitnah itu banyak. Fitnah, tudingan, nggak benar, fitnahan, ujian semua Pak sosial media coba. Antum coba. Sekarang kan fitnah lagi, demo lagi kan. Orang nih Pak kena demo sana demo sini. Sebenarnya nggak gara apa? Fitnah, mungkin berita hoax lagi. Ngeri Pak akhir zaman nih. AI ini udah gerak semua. Bahkan ucapan katanya guru beban negara itu AI itu Pak. AI itu fitnah. Ih ngeri Pak. Itu tanggung jawab mereka yang nyebar hoax itu. Dunia akhirat itu Pak. Dunia akhirat. Orang sampai meninggal rahimahullah. Sebabnya gara-gara video AI palsu nggak bener disebarkan, rusak semuanya Pak. Oke, hidup di akhir zaman nih Pak, antum nggak usah capek-capek Pak, cukup mikirin kajian majelis apa ilmu. Kapan sholat udah nggak usah lagi sibuk sana sibuk sini, udah diam aja, cari maisha, ingat akhirat. Insya Allah kita akan selamat. Kurang lebihnya mohon maaf Pak, yang benar datang dari Allah SWT, yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Dan ana mohon maaf Pak kalau antum tersinggung karena anak salah ucap. Ya mungkin anak salah ucap, ayana mohon maaf Pak. Tapi kalau benar antum tersinggung, ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau nggak tersinggung nggak berubah kita nih. Jadi anak mohon maaf Pak. Tapi kalau anak salah ucap, anak mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ala kuliah mudah-mudahan apa yang anak sampaikan bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kita seluruhnya, dan bahkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti sampai akhir zaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.